dengan saya Titi Utami di Titi Utami Channel. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang pekerjaan hitung campuran pada bilangan cacah. Bagaimana penjelasannya? Sebelum kita mulai penjelasannya, mari di-subscribe dulu channel ini, di-like, di-komen, dan dibagikan ke seluruh sosial media yang kalian punya. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, sebelum kita lanjut pada penjelasannya, alangkah baiknya kita awali dengan doa agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Baik, berdoa mulai. Selesai. Nah, mari kita lanjut ke penjelasannya. Baik, seperti di awal yang tadi sudah saya katakan, hari ini kita akan mempelajari tentang pengerjaan hitung campuran pada bilangan cacah. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah. Apa itu bilangan cacah? Nah, jadi bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya katakan, bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0. Itu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Pengerjaan hitung campuran. Apa sih itu ya, pengerjaan hitung campuran? Jadi, pengerjaan hitung campuran adalah sebuah perhitungan yang di dalamnya memuat lebih dari satu pengerjaan hitung. Jadi ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian dalam satu soal. Nah, untuk mengerjakan pengerjaan hitung campuran ini ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Sebab jika kita tidak mematuhi aturan-aturan yang berlaku, maka ketika kita mengerjakan pengerjaan hitung campuran atau urutan menghitungnya tidak sesuai aturan yang berlaku, hasilnya pun nanti tidak sesuai, atau jika kita tidak mengikuti aturan, ini dapat mempengaruhi dari hasil yang kita peroleh. Seperti itu. Baik, di sini saya akan membahas tentang aturan-aturan dalam pengerjaan hitung campuran. Aturan-aturan dalam pengerjaan hitung campuran. Ada 4. Yang pertama, pengerjaan hitung dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jadi jika mendapat soal, ada misalnya soalnya seperti ini ya, 6 ditambah 4 dikurang 2 dikali 5, seperti itu. Maaf, yang di dalam tanda kurung adalah 4 dikurang 2. Jadi kita harus selesaikan terlebih dahulu angka yang ada di dalam tanda kurung. Tuh, saya 6 ditambah dalam kurung 4 dikurangi 2 dikali 5. Jadi kita kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Seperti itu. Kemudian perhatikan aturan yang kedua. Perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan. Sehingga
Jika dalam satu pengerjaan hitung terdapat perkalian dan penjumlahan, maka perkalian harus diselesaikan terlebih dahulu. Nah, nanti ini saya akan berikan di contoh soal agar lebih mudah dipahami. Kemudian, aturan yang ketiga. Pengerjaan hitung perkalian dan pembagian setingkat. Urutan pengerjaannya mulai dari kiri ke kanan. Jadi mulai dari yang paling depan ke paling belakang. Nanti juga akan saya berikan contoh soalnya. Dan yang keempat, pengerjaan hitung penjumlahan dan pengurangan setingkat. Urutan pengerjaannya dari kiri ke kanan. Nah, itu. Jadi kalau perkalian dengan pembagian setingkat setara posisinya, sedangkan penjumlahan dan pengurangan mereka juga setingkat posisinya setara. Kalau perkalian dan pembagian lebih tinggi posisinya daripada penjumlahan dan pengurangan, sehingga yang harus diselesaikan terlebih dahulu yaitu perkalian atau pembagian dibandingkan penjumlahan dan pengurangan. Baik, agar lebih jelas dan mudah dipahami, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Nah, seperti di sini. Ada soal 13 ditambah 5 dikali 6. Nah, 13 ditambah 5 dikali 6. Kita perhatikan ada tanda penjumlahan dan perkalian. Tadi di aturan tadi sudah dikatakan, di aturan yang kedua sudah dikatakan, jika ada penjumlahan dengan perkalian, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkalian. Karena posisi perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan. Kita harus selesaikan dulu 5 dikali 6. Kita kalikan dulu 5 dikali 6 berapa? Kita dapat 5 dikali 6 adalah 30, jadinya 13 ditambah 30, maka akan mendapatkan hasil 43. Salah jika kita mengerjakan penjumlahannya dulu, setelah itu baru perkalian. Nah, kalau kita kerjakan misalnya dari penjumlahan dulu baru perkalian, hasilnya akan salah dan tidak mendapat nilai 43 ini. Mari kita coba. 13 ditambah 5 18. 18 dikali 6 108 hasilnya. Jadi ini salah. Yang benar adalah 13 ditambah 5 dikali 6. Yang dikerjakan adalah perkaliannya dulu. 5 dikali 6 sama dengan 30. Barulah kita jumlahkan dengan 13. 13 ditambah 30. Maka hasilnya 43. Itulah yang benar. Jadi hasil dari 13 ditambah 5 dikali 6 adalah 43. Urutan pengerjaan hitungnya, jadi yang pertama kita selesaikan perkalian dulu, kemudian barulah penjumlahan. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua. Nah, di sini saya punya soal 43 dikurang 16 dibagi 8. Nah, ini masih berlaku sesuai dengan aturan yang nomor 2. Aturan yang nomor 2 adalah posisi perkalian dan pembagian
lebih tinggi daripada penjumlahan maupun pengurangan. Jadi yang harus kita selesaikan terlebih dahulu adalah pembagiannya dulu. Nah, itu 16 dibagi 8 dulu. 16 dibagi 8 adalah hasilnya 2, maka kan seperti ini. 43 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 1. Maaf. 43 dikurang 2 hasilnya 41. Nah, jadi hasilnya 43 dikurangi 16 dibagi 8. Jadi kita selesaikan dulu pembagiannya, setelah itu baru pengurangannya. Maka akan mendapatkan hasil 41. Salah besar jika kita mengerjakan pengurangannya dulu, setelah itu baru pembagian. Ini jangan ya. Jika soal yang seperti ini tidak ada tanda kurung seperti ini, kita kerjakan dulu. Kalau dia soalnya pengurangan dengan perkalian atau penjumlahan dengan perkalian, maka kerjakan dulu perkaliannya. Setelah itu barulah mengerjakan penjumlahan atau pengurangannya. Seperti itu. Jadi urutannya. Nah, kerjakan pembagiannya terlebih dahulu, kemudian pengurangannya. Ya, baik, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga. Wah, di sini ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. 45 dikurang 11 dikali 2. Dan ditambah 27. Maka karena kita perhatikan dulu ya, tandanya ada pengurangan, perkalian, dan penjumlahan. Nah, pengurangan dan penjumlahan karena posisinya sama, jadi kita mulai dari yang paling kiri. Nah, tapi di sini ada tanda perkalian. Karena posisi perkalian lebih tinggi dari pengurangan dan penjumlahan, maka kita harus mendahului perkaliannya dulu. Kita harus hitung perkaliannya dulu. Jadi kita kalikan dulu. 11 dikali 2. Maka akan mendapatkan hasil 22. Nah, seperti ini. Jadinya 45 dikurangi 22 ditambah 27. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah ada pengurangan dan penjumlahan, kita mulai saja dari yang paling kiri karena pengurangan dan penjumlahan posisinya setara. Sehingga kita kerjakan dari yang paling kiri. 45 dikurangi 22 ditambah 27, jadinya 23 ditambah 27, maka hasilnya adalah 50. Nah, ini urutan pengerjaan hitungnya tadi. Yang pertama perkalian dulu, kemudian pengurangan, dan yang terakhir penjumlahan. Baik, ini sampai contoh soal yang ketiga. Kita lanjut ke contoh soal keempat. Nah, di sini saya punya soal 27 ditambah 56 dibagi 7 dikali 4.
Nah, karena posisi pembagian dan perkalian setara atau sama-sama posisinya, maka kita harus selesaikan dari yang paling kiri. Jadi yang paling kiri itu adalah pembagian. Pembagiannya dulu kita selesaikan. 56 dibagi 7 dulu, barulah kita selesaikan perkaliannya. Baik, di sini. Nah, itu 56 dulu kita kalikan 7. Kita akan mendapatkan 8. Nah, berubah soalnya ya, jadinya 27 ditambah 8 dikali 4. Nah, sekarang yang tersisa adalah penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian, karena perkalian posisinya lebih tinggi daripada penjumlahan, maka kita selesaikan dulu perkaliannya. Sehingga jadinya 27 ditambah 32 sama dengan 59. Baik, kita lanjut ke penjelasannya lagi. Jadi hasil dari 27 ditambah 56 dibagi 7 dikali 4 adalah 59. Nah, urutan pengerjaan hitungnya, yang pertama selesaikan dulu pembagiannya, kemudian yang kedua perkalian, dan yang terakhir adalah penjumlahan. Baik, contoh soal yang kelima. Ini contoh soal yang terakhir. 5 dikali dalam kurung 23 dikurang 4 ditambah 18. Nah, ini ada perkalian, pengurangan, penjumlahan, dan juga ada tanda kurung. Seperti di aturan yang pertama. Aturan yang pertama dikatakan kita harus menyelesaikan soal yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Berarti yang ada di, mau dia penjumlahan, mau dia pengurangan, mau dia pembagian, mau dia perkalian yang ada di dalam kurung, tetap kita harus selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi kita tidak perlu memperhatikan tingkatannya, mau tingkatan perkalian lebih tinggi daripada penjumlahan, tapi kalau dia sudah ada di dalam kurung, kita tetap harus selesaikan yang ada di dalam kurung. Nah, 23 dikurang 4. Nah, itu dulu dikerjakan. Jadinya 9. Nah, kalau sudah seperti ini, kurungnya sudah terbuka, maka ada perkalian dan penjumlahan. Karena perkalian lebih tinggi posisinya, maka kita selesaikan perkaliannya dulu. Jadinya 5 dikali 9 ditambah 18. Hasilnya 45 ditambah 18. Hasilnya adalah 63. Jadi, nah di sini urutan pengerjaan hitungnya. Yang pertama, pengerjaan hitung dalam kurung. Ya, kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Kemudian yang kedua, perkalian, dan yang terakhir adalah penjumlahan. Nah, demikian. Sudah paham?
Jika ada yang belum paham, silahkan komen ya di bawah. Nah, bagaimana penjelasannya tadi? Semoga penjelasan tadi dapat diterima dengan baik dan mudah dipahami ya. Nah, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu, di-like, di-komen, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin berkembang. Baik, tadi karena di awal kita awali dengan doa, untuk penutupnya juga kita tutup dengan berdoa karena segala sesuatunya sudah berjalan dengan lancar dan kita dapat mempelajari hal-hal baru, kita mendapat ilmu baru sehingga kita memiliki ilmu pengetahuan yang bertambah. Baik, akhir kata, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya ya. Bye-bye.